Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi miskin menuntut keadilan yang mengharuskannya meninggalkan rumahnya di Mesir menuju Madinah untuk menemui Khalifah Umar bin Khattab. Namun setelah sampai di Madinah, si Yahudi tersebut sudah mondar-mandir tidak menemukan istana Khalifah dan setiap bertanya ke orang-orang yang ditemuinya hanya mengatakan pohon kurma dekat masjid. Orang Yahudi tersebut sudah berkeliling masjid di Madinah dan tak menemukan istana Khalifah. Sampai akhirnya dia berhenti dan menemui seorang kakek tua yang berteduh di bawah pohon kurma. "Tuan, saya hanyalah seorang Yahudi miskin. Keluarga kami teraniaya oleh orang-orang Amr bin Ash. Mereka diperintahkan untuk membongkar rumah kami yang letaknya berdekatan dengan istana Megah gubernur, hanya dengan alasan untuk perluasan. Kami ingin mencari keadilan dari Umar bin Khattab, khalifah kalian," kata Yahudi itu kepada seorang kakek yang sedang bersandar di bawah pohon kurma sambil bertanya letak istana khalifah. "Selamat datang di kota kami, Tuan," kata kakek itu, seraya mempersilahkan mencicipi kurma dan minum air dari cangkir perunggu. Kakek tua itu terkesan, tidak pedulikan keluh tamunya. Semua orang di kota ini pasti kenal Umar dan tahu letak dan bentuk istananya, sebatang pohon kurma dekat masjid, ujar kakek itu sambil terus mengumbar keramahan. "Tolong Tuan, saya ingin mencari keadilan dari pimpinan kalian, walau agaknya semua orang merahasiakan letak istana beliau. Anda sudah lanjut usia dan nampak bijak, tentu tahu persis di mana letak istana, tempat beliau mengendalikan pemerintahannya yang wilayahnya teramat luas. Tentu, istana beliau sudah tampak kemilau dari kejauhan, tapi semua orang hanya memberi teka-teki sebatang pohon kurma dekat masjid," ujar si Yahudi. Kakek itu menghela napas, kemudian berkata, "Tidaklah salah yang dikatakan semua orang, dan benarlah adanya yang kukatakan barusan, bahwa Umar bersama para sahabatnya bekerja di bawah pohon kurma, dan itulah istananya. Demi Tuhan, masjid satu-satunya sudah di depan mata, dan kita berada di bawah pohon kurma. Masihkah akan Anda rahasiakan letak istana Umar bin Khattab? Tuan, kalau istananya saja sulit dicari, apalagi menemui penghuninya," kata si Yahudi bernada kecewa dan mulai putus asa. "Bukankah sudah aku katakan bahwa Anda tidak akan menemui istana Al-Khattab? Ini bukan rahasia, karena memang Umar tidak pernah membangun sesuatu yang tidak dibangun oleh kekasih Allah, junjungannya, teladannya, yang sekaligus adalah menantunya sendiri, Muhammad SAW. Tempat kita duduk sekarang, inilah istananya, tempat Al-Khattab meminta dan diminta umat untuk menyelesaikan berbagai urusan umat. Demi Tuhan, Anda jujur dan terbuka, meski tetap merahasiakan letak istana Umar yang sesungguhnya. Saya berterima kasih atas jamuan sederhana ini dan sampaikan keluhan saya, seorang Yahudi miskin, kepada pimpinan kalian, bahwa Umar yang menurut banyak orang adalah sosok lelaki pemberani, adil, tegas dan bijaksana. Ternyata dia hanyalah seorang pengecut yang tidak berani menampakkan batang hidungnya menghadapi persoalan kami. Wajar saja jika gubernurnya di Mesir teramat congkak dan angkuh." Sementara lelaki tua itu hanya tersenyum sambil memberi sepotong tulang unta yang digores lurus oleh pisau yang tergeletak di dekatnya. "Tuan, Anda mungkin hanyalah kacung Umar, atau salah seorang miskin kota ini yang belum terladeni. Tapi keramahan Anda menjamu dan memberi sepotong tulang ini jauh lebih berharga daripada mencari dan menunggu majikanmu," kata si Yahudi yang teramat berang karena dianggapnya gagal menemui Umar bin Khattab. "Saya pamit Tuan, tapi maaf, nama Anda siapa ya?" kata si Yahudi sambil beringsut. "Nama saya, untuk apa? Saya hanyalah lelaki tua pengecut yang tidak berani menampakkan batang hidungnya karena tidak pernah bangun istana semegah Amr bin Ash di Mesir. Namun, goresan mata pisauku di tulang ini akan mengoyak istana dan seluruh pejabat yang mengusik rumahmu, teman. Akulah orang yang Anda cari," kata Pak Tua itu, yang ternyata adalah Umar ibnu Khattab, Amirul Mukminin, khalifah yang wilayah kekuasaannya menyentuh tanah piramida Mesir. Mendengar ucapan itu, seluruh tubuh si Yahudi bergetar hingga tertunduk lemas, karena heran tapi nyata bahwa seorang khalifah yang sangat disegani oleh seluruh gubernurnya memang sungguh-sungguh hidup sangat sederhana, tidak memiliki istana, dan berkantor di bawah pohon kurma untuk mengurus dan mengambil keputusan seorang persoalan umat. Singkat cerita, Yahudi itu kembali ke Mesir dan menuju istana Amr bin Ash untuk menyampaikan pesan dari Umar bin Khattab.
Dengan penuh rasa percaya diri, Yahudi itu memasuki istana Amr bin Ash. Kemudian mereka bertemu. Yang mulia, kata Yahudi itu membuka percakapan. Setelah arungnya lautan pasir, bolak-balik Mesir Madinah mencari keadilan. Yang saya dapatkan hanyalah sebuah pesan dari khalifah Anda. Si Yahudi itu pun menyerahkan sepotong tulang ke tangan gubernur Mesir, Amr bin Ash. Dengan tatapan mata dingin tak berkedip, Yahudi itu memperhatikan gubernur Mesir yang menatapi sepotong tulang sebagai pesan dari khalifahnya. Tuan, kata Amr bin Ash dengan suara gemetar. Keningnya dipenuhi bintik-bintik peluh serta bola mata yang mulai berkaca-kaca. Aku sulit menyusun kata untuk mengomentari pesan dari Amirul Mukminin ini. Demi Allah dan Rasulnya, kalian dalam tanggunganku dan rumah kalian tidak akan kami sentuh. Maafkan kami, kata Amr bin Ash sambil mendekati, kemudian merangkul tubuh kurus tamunya. Pada waktu yang sama, Yahudi itu pun sulit menahan derai air matanya sendiri, merasa tersanjung dan teramat haru. Betapa tidak, orang yang paling dihormati oleh seluruh penduduk Mesir, tapi keputusannya dengan mudah dipatahkan oleh sepotong tulang bergores lurus. Selang beberapa waktu, si Yahudi itu pun masuk Islam dan mewakafkan tanah dan bangunannya untuk perluasan istana Amr bin Ash. Dan Amr bin Ash mengganti kemuliaan hati mu'alaf itu dengan lahan yang luasnya 10 kali lipat, plus bangunan siap huni. Akhir kalam, itulah kisah tentang Khalifah Umar bin Khattab yang tidak memandang agama, suku, ras atau golongan dari pencari keadilan yang datang kepadanya. Kisah ini telah terukir dengan tinta emas dalam perjalanan sejarah Islam untuk dibaca dan diteladani oleh kita semua, khususnya oleh para pemimpin bangsa ini. Mari kita bersikap adil, serahkan segala persoalan hukum serta sengketa kepada pengadilan untuk diputuskan secara adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan dan keadilan dapat menurunkan hidayahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.